sahabat literatur hukum sekalian, dimanapun Anda berada, yang harus diketahui, tidak semua tersangka itu bisa dikabulkan dan tidak semua tersangka juga bisa melakukan penangguhan penahanan walaupun undang-undang menyatakan iya atau bisa. Karena apa? Di situ ada syarat material dan ada syarat formil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Berlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara atau prosedur mengajukan penangguhan tahanan. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan video ini terkait dengan penangguhan penahanan, baik itu di kepolisian maupun di kejaksaan atau di kehakiman, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum. Dan ingat, aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan info-info menarik dan video terbaru dari literatur hukum. Baiklah, sahabat literatur hukum sekalian, sebelum kita memasuki cerita atau pembahasan terkait dengan cara atau prosedur melakukan pemohonan penangguhan tahanan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tersangka. Nah, pasal 1 angka 14 Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup dapat diduga atau patut diduga adalah sebagai pelaku tindak pidana. Jadi sebelum kita menangguhkan tahanan, ya otomatis kita harus mengetahui dulu apa yang dikatakan tersangka, karena dengan tersangka inilah yang membuat orang bisa atau tidak bisanya dilakukan penahanan. Nah, berdasarkan pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penahanan adalah penempatan terhadap seorang tersangka di tempat-tempat tertentu. Misalnya bisa di sel polisi, bisa juga di rutan, bisa juga langsung ke lembaga pemasyarakatan. Kemudian penempatan ini bisa dilakukan oleh penyidik, oleh jaksa maupun oleh hakim yang memeriksa dalam perkara tersebut. Nah, bagaimana dengan apa yang dimaksud dengan penangguhan penahanan? Nah, penangguhan penahanan ini adalah upaya baik itu dari tersangka itu sendiri, bisa juga dilakukan oleh keluarga tersangka, tapi yang paling banyak dilakukan adalah oleh penasihat hukum atau pengacara tersangka. Nah, penangguhan ini adalah salah satu upaya yang pertama kali bisa dilakukan oleh penasihat hukum sebelum dia melakukan pembelaan-pembelaan yang signifikan atau memasuki pokok-pokok permasalahan yang didakwakan atau yang disangkakan kepada tersangka atau orang yang ditahan tersebut. Nah, penangguhan penahanan adalah upaya untuk mengeluarkan tahanan atau tersangka yang ditahan di tempat yang tertentu tadi sebelum masa penahanannya berakhir atau masa penahanannya habis. Jadi apabila seseorang ini ditahan selama 21 hari biasanya ketika dia di kepolisian, maka langkah pertama yang dilakukan oleh seorang penasihat hukum adalah mengajukan permohonan penangguhan. Nah, kemudian apabila dia juga di jaksa, misalnya dia tidak ditahan nih waktu ditetapkan tersangka, proses hukumnya terus berjalan, kemudian karena perintah undang-undang mungkin berdasarkan undang-undang dia tidak bisa ditahan, namun dia tetap diproses. Tapi biasanya ketika P21
itu oleh jaksa karena kejaksaan tidak mau pusing, maka biasanya klien kita ini dilakukan penahanan. Nah, penasihat hukum juga bisa berupaya untuk melakukan penahanan di kejaksaan. Namun pengalaman kita di dalam praktek beberapa dekade belakangan ini dan selama kita melakukan pembelaan terhadap klien kita, jarang sekali permohonan di kejaksaan ini dikabulkan. Kenapa? Karena waktunya singkat, paling 21 hari atau 15 hari, kemudian berkas perkaranya ini dilimpahkan ke pengadilan. Begitu dia sudah disidangkan, wewenang yang melakukan penangguhan, penahanan dan lain sebagainya itu ada kepada majelis hakim. Nah, biasanya kita nanti mengajukan permohonan penangguhannya itu di persidangan pertama atau kedua, ketika kita tidak melakukan perlawanan ya. Kalau misalnya kita melakukan perlawanan pra peradilan, mungkin kita tidak akan membahas masalah penangguhan penahanannya. Yang kita bahas adalah sah atau tidak penahanannya, sah atau tidak penetapan tersangkanya, dan lain sebagainya yang sudah diatur oleh undang-undang. Nah, ketika kita mengajukan permohonan pra peradilan, artinya sebelum kita melakukan masuk semi pidana dan perdataannya ini, namanya permohonan peradilan, kita tidak akan melakukan penangguhan terhadap tahanan. Kita lebih fokus karena waktu diberikan hanya 7 hari sejak sidang pertama diucapkan. Jadi hampir setiap hari kita, boleh dikatakan setiap hari kita melaksanakan sidang. Nah, habis dari itu apakah klien kita dibebaskan atau tidak berdasarkan putusan, maka kalau dia dibebaskan ya kita tentu tidak akan melakukan penangguhan. Tapi ketika dilanjutkan perkara pokoknya, maka kita akan melakukan penangguhan. Di saat sidang pertama atau sidang kedua kita telah memberikan permohonan penangguhan dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, kita masih berbicara di kepolisian. Penangguhan ini berdasarkan pasal 31 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita atas permintaan terdakwa atau tersangka atau penasihat hukum. Terdakwa atau tersangka mengajukan permohonan untuk melakukan penahanan, ya kita misalnya penasihat hukum ini mengajukan permohonan penangguhan terhadap tersangka kepada penyidik atau atasan penyidik, maka berdasarkan pasal 31 ayat 1 ini penyidik, kejaksaan ataupun hakim mempunyai wewenang atau mempunyai hak untuk melakukan penangguhan atau untuk mengabulkan permohonan penangguhan jika dipandang cukup beralasan untuk ditangguhkan. Nah, kemudian bagaimana dengan persyaratan-persyaratan atau prosedur-prosedur yang harus dilakukan agar klien kita ini bisa dikabulkan permohonan penangguhannya. Nah, ini harus kita sahabat literatur hukum sekalian, dimanapun Anda berada, yang harus diketahui, tidak semua tersangka itu bisa dikabulkan dan tidak semua tersangka juga bisa melakukan penangguhan penahanan walaupun undang-undang menyatakan iya atau bisa. Karena apa? Di situ ada syarat material dan ada syarat formil. Nah, kalau syarat materialnya tidak terpenuhi atau walaupun persyaratan formil terpenuhi, maka permohonan kita tidak akan dikabulkan. Contoh tindak pidana apa saja penangguhannya yang tidak dikabulkan? Pertama, yaitu tindak pidana yang berat. Misalnya tindak pidana luar biasa ya. Mungkin narkoba, mungkin teroris, bisa juga korupsi, pembunuhan, pemerkosaan. Nah, 5 ini selain dari beberapa yang lain, 5 contoh ini tidak akan dikabulkan penangguhan kita. Jadi kita sia-sia aja. Jadi lebih baik kita tidak melakukan penangguhan. Nah, kemudian perkara apa saja yang besar kemungkinan untuk dikabulkan penangguhan? Ya, mungkin itu perkara yang mungkin banyak perdatanya. Mungkin juga perkara penggelapan, pencurian yang tersangkanya ini bisa anak-anak, bisa orang yang lanjut usia. Nah, misalnya juga ada perkara penyerobotan tanah, misalnya ada perkara perusakan, ada perkara yang
bersifat ringan, tepiring, yang mungkin kerugiannya tidak terlalu besar, atau berkelahi 351 atau 352, ini besar kemungkinan untuk dikabulkan penangguhannya. Nah, kemudian syarat apa saja ini yang bisa kita lakukan? Ya, pertama yang diwajibkan oleh undang-undang ya, oleh pasal 31 itu persyaratannya harus wajib lapor. Ini kita berbicara di penahanan di kepolisian, ya harus wajib lapor, artinya penyidik dan kita sebagai pemohon harus siap untuk menghadirkan tersangka kapanpun, dimanapun apabila dibutuhkan oleh penyidik. Jadi peran yang paling sentral di sini di dalam permohonan penangguhan ini adalah penasihat hukum. Yakin nggak dia dengan kliennya? Bisa nggak dia menghadirkan kapan saja dibutuhkan, di mana saja, terkait dengan penyidikan terhadap kliennya, dia harus bisa meyakinkan bahwa dia bisa menghadirkan. Nah, kalau dia tidak bisa menghadirkan, ini berat atau kecil kemungkinan untuk dikabulkan. Nah, misalnya lotus delictinya terjadi di Jakarta, kemudian orangnya berdomisili di Sulawesi. Nah, ini sulit. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan untuk tidak dikabulkan, terkecuali ada alasan-alasan tertentu. Nah, kemudian apabila dia dikenakan oleh tahanan rumah, maka dia tidak boleh keluar rumah, klien kita ini. Apabila dia tahanan kota, dia tidak boleh keluar kota. Nah, apa konsekuensinya Pak Dian ketika mereka keluar dari rumah? Ya, konsekuensinya permohonan penangguhannya dicabut, artinya dia ditahan. Nah, kalau dia tidak boleh keluar kota, terus dia keluar kota, ya konsekuensinya apa? Dicabut, dia ditahan. Nah, kemudian selain dari 3 persyaratan ini, dikuatkan lagi oleh peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 pasal 35, yaitu jaminan orang. Jadi untuk menjamin itu dibuatlah surat pernyataan dari istrinya, dari anaknya, dari kakaknya, dari adik, intinya keluarga dekatnya yang mempunyai kedudukan atau status sosial yang lebih tinggi, sehingga bisa menjamin atau bisa mempunyai integritas untuk menjamin bahwa klien kita ini tidak melakukan hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang sudah dicantumkan tadi. Nah, kemudian beberapa orang, bisa 3, bisa 10, ya minimal 3 orang ya untuk membuat pernyataan. Kenapa gunanya pernyataan ini? Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin dipanggil 2-3 kali, penasihat hukumnya tidak bisa menghadirkan, keluarganya tidak bisa menghadirkan, maka penjamin bertanggung jawab kemudian mencari dan menghadirkannya di hadapan penyidik. Kemudian pasal 27 dari peraturan pemerintah nomor pasal 36 ya, kalau tadi pasal 35 jaminan orang, pasal 36 jaminan uang. Jadi kita menjamin sejumlah uang di kepolisian untuk menjamin agar klien kita ini tidak melarikan diri. Nah, timbul pertanyaan, jangan-jangan uang ini dimakan ini. Nah, ini pertanyaan. Uang ini apa gunanya? Uang jaminan bagi penangguhan penahanan ini apabila dia melarikan diri, ya, apabila dia melarikan diri atau tidak bisa dihadirkan, maka dia uang yang dijaminkan inilah untuk mencari. Apabila dalam waktu 3 hari atau 3 minggu tidak ditemukan, maka uang yang dijaminkan ini disetorkan kepada negara. Nah, itu gunanya uang jaminan. Kemudian di dalam surat pernyataan juga persyaratan formilnya, yaitu kita menjamin bahwa klien kita ini, ya baik itu pengacara, baik itu kakaknya atau adiknya, menjamin bahwa bisa dihadirkan kapanpun dimanapun, menjamin tidak akan melarikan diri, kemudian kita menjamin bahwa dia tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, dan kemudian kita menjamin bahwa dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama. Nah, kemudian bagaimana prosedur-prosedur untuk atau cara, nah, bagaimana cara kita melakukan penangguhan penahanan ini? Pertama kali, apa yang harus kita lakukan sebagai penasihat hukum? Ya tentunya
kita membuat surat permohonan kepada atasan penyidik melalui penyidik. Jadi kita membuat surat permohonan, tadi masuk jaminan, kemudian apakah itu jaminan orang, kita buat surat pernyataan, atau bisa kedua-duanya, buat surat pernyataan kemudian dijamin lagi dengan uang, kemudian kita serahkan kepada penyidik untuk ditujukan kepada atasan penyidik yang bisa mengambil keputusan. Nah itu tadi yang pertama tadi kita membuat permohonan, yang kedua kita ada jaminan, baik itu uang, yang kemudian yang tiga mungkin ini dari pihak kepolisian mengadakan gelar perkara, kemudian penyidik itu diminta pendapat yang dinamakan sapat, saran dan pendapat oleh atasannya, apakah permohonan ini berkompetensi untuk dikabulkan atau tidak dikabulkan. Kalau nanti saran pendapat dari penyidik untuk dikabulkan, maka atasan penyidik membuat surat perintah, kemudian penyidik membuat berita acara pembebasan. Nah, kalau dia saran dan pendapatnya yang lazim disebut dengan sapat, maka untuk tidak dikabulkan, ya tentu atasan penyidik membuat surat semacam jawaban bahwa permohonan Anda tidak dapat dikabulkan. Nah, kemudian bagaimana syarat cara ketika kita di kejaksaan. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa sahabat literatur hukum sekalian, kalau di jaksa ini kan jarang sekali dikabulkan karena waktunya pendek. Terkecuali dia memang dari kepolisian sampai kejaksaan tidak ditahan karena terpiring atau karena usia lanjut, maka jaksa tidak melakukan penahanan, dan mungkin juga sampai persidangan juga tidak dilakukan penahanan. Karena kuncinya di kejaksaan ini, apabila jaksa menahan, otomatis berlanjut ke penahanan hakim. Apabila jaksa tidak menahan, maka hakim juga tidak akan menahan. Belum pernah terjadi jaksa tidak menahan, terus hakim memerintahkan penahanan, terkecuali mungkin ada hal di luar konteks sehingga hakim khawatir mereka melarikan diri atau lain sebagainya, maka hakim mengeluarkan penetapan untuk melakukan penahanan. Nah, ketika dilimpahkan dari kejaksaan ke pengadilan, dalam waktu sidang pertama kita membuat permohonan penangguhan. Kemudian hakim meminta waktu 1 minggu untuk mempertimbangkan permohonan kita tadi. Nah, apabila dikabulkan, hakim mengeluarkan penetapan untuk pembebasan terdakwa ini melalui kejaksaan. Nah, jadi selain dari surat permohonan yang kita ajukan, bisa juga jaminan orang, tadi seperti di kepolisian, bisa juga jaminan uang. Nah, kemudian apabila ini mulus, artinya sampai putus sidang dia dipidana atau tidak dipidana, maka uang jaminan ini dikembalikan. Namun jika dia melarikan diri dalam proses persidangan ini, maka uang akan di-store kepada negara apabila dalam waktu 3 hari atau 3 minggu tidak ditemukan terdakwanya. Sahabat literatur hukum sekalian, itulah tadi saya review kembali ya, cara untuk melakukan penangguhan baik di kepolisian, di kejaksaan, atau di kehakiman, yaitu adanya surat permohonan, kemudian adanya jaminan, baik itu uang atau barang, kemudian adanya pernyataan dari keluarga bahwa atau dari penasehat hukum tentang untuk bisa menghadirkan kapanpun dimanapun, kemudian untuk bisa menghadirkan kapanpun dimanapun, kemudian yang kedua bisa menjamin bahwa dia tidak akan melarikan diri, kemudian yang ketiga tidak merusak barang bukti, kemudian yang keempat tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, baik itu pada perbuatan pertama ataupun tindak pidana lain. Kemudian intinya di dalam permohonan kita baik kepada hakim ataupun kepada kepolisian itu adalah permohonan, kemudian ada jaminan berupa uang atau orang, tapi lebih baiknya ada uang, ada orang dijaminkan sekaligus. Nah, kemudian bagaimana di kejaksaan? Di kejaksaan itu jarang sekali dikabulkan, persyaratannya sama di kepolisian.
Kemudian kalau dia di kehakiman waktu proses sidang, maka tepatnya kita mengajukan itu saat proses sidang pertama. Sidang pertama kita ajukan, kemudian dipertimbangkan oleh majelis hakim apakah dikabulkan atau tidak dikabulkan. Nah, permohonan kita ini harus dilampirkan surat pernyataan dari penasihat hukum dan keluarganya, kemudian jaminan uang. Nah, setelah itu hakim meminta waktu 1 minggu untuk mempertimbangkannya. Mungkin dia akan mengadakan rapat dengan majelis hakim apakah permohonan kita layak untuk diterima atau untuk ditolak. Itulah tadi sahabat literatur hukum sekalian. Apabila Anda ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah pasti akan kita jawab. Apabila ada saran, ada pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Tentunya saran dan pendapat ini bersifat membangun sehingga channel kita ke depan lebih baik. Kalaupun ada kritikan juga kita siap terima demi kemajuan channel kita ini dan demi kebaikan kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.